Hah? Al-jaru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la sami'u li kitab Syekh Umar bin Jabbar rahimahullah wa rahmani wa nafa'ana wa yaghfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Kita masih dalam bab hayat sholat, gerakan sholat. Nah, bisa nanti tulis salawat 50 kemarin berangkat. Al-jahru mengeraskan fi mawdi'ihi pada tempatnya. Wal israru nilainya merah tadi. Wal israru menyamarkan bacaan surat, menyamarkan bacaan surat fi mawdi'ihi pada tempatnya. Al-jahru mengeraskan bacaan surat pada tempatnya. Wal israru menyamarkan bacaan surat fi mawdi'ihi pada tempatnya. Dan di sini, jangan di situ, di tengah. Ya. Ini lagi. Kita masih di dalam bab fikih yang menjelaskan tentang gerakan-gerakan sholat. Kita masuk pada penjelasan mengeraskan dan menyamarkan atau menyembunyikan. Di dalam sehari ada 5 waktu sholat yang perlu kita harus jaga, yang harus kita perhatikan, jangan sampai ditinggalkan. Sholat 5 waktu ini terbagi menjadi 2, artinya terbagi dalam anjuran bersuara dalam membaca surat. Jika sholat itu yang waktunya tepatnya pada malam hari, maka itu namanya sholat jahar. Paham ya? Sholat jahar. Kamu jangan lupa itu ya. Ini yang membuat nilai kalian merah. Malas mencatat penjelasan bukunya dan malas belajar. Ingat, fikih itu pelajaran wajib, materi wajib ya, materi pokok. Kamu jangan sampai nggak naik kelas gara-gara ujian bulanan merah terus. Masih ada ujian bulanan. Ingat itu ya. Al-jahru mengeraskan suara ya. Maghrib, waktu sholat maghrib, waktu sholat isya, waktu sholat subuh itu termasuk tergolong dalam sholat jahar. Artinya mengerjakan sholat itu ketika membaca surat Fatihah, surat setelah Fatihah, surat-surat pilihan, mau berjamaah ataupun sendiri, wajib mengeraskan suaranya. Wajib mengeraskan suaranya. Di dalam kitab Syamsul Munirah itu ada. Ya. Ketika berjamaah menjadi makmum, tidak perlu Bismillahirrahmanirrahim sampai keras suara, karena kamu makmum kalau berjamaah. Yang wajib
wajib imam. Ya, diperhatikan ini. Kemudian ketika sendiri, nggak ada makmum, kamu bukan imam, sholat sendiri, sholat maghribnya sendiri, isanya sendiri, wajib 2 rakaat itu, rakaat pertama kedua bacaan Fatihah sama surat pilihannya dikeraskan. Ini yang banyak di kalangan masyarakat tidak diamalkan. Soalnya begini, dengarkan. Abisar sholat maghrib misalkan tadi terlambat, pas imam sudah masuk rakaat kedua berdiri, kemudian abisar takbir Allahu Akbar. Setelah imam salam, abisar nambah 2 rakaat kan? Ya, benar nggak? Berdiri dari setelah tadi nambah rakaat pertama, ada Ghifari menepuk jadi makmum. Ketika sebelumnya nggak ada makmum, karena ada rakaat yang harus surat Fatihah sama surat pilihan dikeraskan. Jadi ketika ada makmum menepuk, nggak usah tiba-tiba dia bersuara, itu yang nggak boleh. Nah ya, ini diperhatikan ini. Ini fikih. Fikih itu hukum yang menjelaskan tentang apa? Bab ibadah, bab amalan. Ya, keseharian kita. Kalau kamu ini gak diperhatikan, kamu seterusnya sampai tua sholatnya orang benar. Kudu diperhatikan. Berdiri, rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti kamu jadi imam. Seperti jadi, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi, rakaatnya kedua. Karena nambah rakaat 2 rakaat bisa, rakaat yang kedua itu termasuk rakaat yang ketiga dari sholat maghrib, maka di belakang nggak usah dikeraskan. Paham ya? Lain sholat sendiri di sini, imam udah selesai, abisnya baru datang sholat sendiri, Allahu Akbar. Keraskan. Kalau enggak ada makmum, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekiranya suara kamu terdengar orang yang di belakang kamu. Jadi ketika ada makmum datang ke kamu nepuk, kamu enggak usah keraskan. Tadi Fatihahnya nepuk. Maliki yaumiddin, iya. Ada salat gitu. Tahu ya? Dan posisinya kamu imam, walaupun aslinya sholat sendiri, tapi tiba-tiba ada yang bermakmum nepuk, kamu jadi imam. Dan imam itu dari awal sampai akhir suaranya dikeraskan. Paham ya? Jangan sampai gara-gara pas Fatihah diam, ada yang nepuk ihdinas siratal mustaqim, seakan-akan kamu baca suratnya jadi ihdinas siratal mustaqim, sedangkan sholat itu dari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dari sini ulama ya memberikan penjelasan tentang sholat jahar. Hukumnya jahar di sini Fatihah sama surat pilihan dikeraskan. Yang tergolong sholat jahar itu apa? Maghrib, isya, subuh. Kalau sholat zuhur, asar itu namanya sholat israr. Fatihah on imam mendewekan, orang perlu dikeraskan. Paham ya? Cukup kamu yang dengar. Jadi ukuran jahar, ukuran mengeraskan bacaan Fatihah dan surat pilihan itu adalah apa? Ukurannya orang yang di belakang mendengar. Nah, kalau israr ukurannya apa? Telinga kita yang mendengar. Nah, makanya dalam Al-Quran juga menyebut apa? Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Dan di antara sholat 5 waktu ini ada sholat pertengahan.
Sholat pertengahan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan waktu apa? Subuh, ada yang mengatakan waktu asar. Sholat pertengahan ini dan sholat ini dianggap orang banyak sulit mengerjakan atau banyak yang meninggalkan. Subuh jelas ape wong angel, malas gue akan di luar waktu, kan begitu ya. Kalau kamu sholat subuhnya selalu di luar waktu, jangan-jangan Allah sedang menghukum kamu, Allah sedang menjauhi dirimu. Makanya dia sholat asar wayai kesel, wayai nyantai, ya. Banyak orang menanyakan sholat asar, sholatnya jam 5 wae, mentang-mentang 3 minggu. Nah, hati-hati ya, mengakhirkan sholat dengan tanpa adanya sebab kesengajaan, hati-hati dosa itu. Paham ya? Berarti kamu nggak memperhatikan perintah wajibnya Allah. Sholat itu perintah wajib apa sunnah? Wajib. Barang siapa yang suka menunda-nunda waktu sholat, maka urusanmu akan ditunda oleh Allah. Kamu punya planning lebih banyak diundur, lebih banyak tidak berhasil planning itu. Apa yang kamu rencanakan? Ya, hati-hati itu. Jangan-jangan selama ini doa-doa kamu tertunda gara-gara sholatnya suka diundur, ditunda-tunda. Hati-hati ya. Ini bab ketujuh, nomor 7 daripada termasuk gerakan-gerakan sholat. Paham ya ini ya? Yang ke-8 takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan pendapat Imam Syafi'i ya, itu ada 4 kali takbir pindah. Pertama takbir awal, Allahu Akbar. Paham ya? Niat dalam hati sembari mengucapkan takbir. Ingat, takbir yang benar ini ya, Allahu Akbar. Barnya di sini bukan Allahu Akbar. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pas Allah tangan gerak, hatinya usolli fardhul maghribi salat sarakatin makmuman atau sendiri lillahi ta'ala. Allah yang usolli fardhul maghribi. Selesai niat dalam hati. Paham ya? Ini. Dorong. Ya. Kemudian takbir yang kedua perpindahan pendapat Imam Syafi'i. Berdiri yang tegak, sini lagi satu. Jadi Ustaz berdirikan kalian karena nilai merah, karena sudah ujian bulanan 2 kali merah terus, artinya kamu tidak memperhatikan. Ini sebagai apa? Buat teguran buat kalian biar memperhatikan ujian bulanan. Ujian bulanan nilainya itu akan disambungkan dengan ujian semester. Kalau merah ujian semesternya 9 bisa turun jadi 7. Makanya hati-hati ya. Makanya dari 9 ujian bulanan bisa membuatmu tidak naik kelas. Makanya kamu belajar, jangan remehin ujian bulanan. Takbir perpindahan kedua. Di sini jangan ngobrol lagi, setiap mau Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Mau ruku nih. Sampai sini. Kamu enggak lihat tadi merah lagi sini. Enggak kelihatan ustaznya. Merah sini. Enggak kelihatan ustaznya kamu. Jadi ini ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar.
sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri menuju rakaat kedua, Allahu Akbar. 4. Amin. At-tasbih lil i'tidal, membaca tasbih untuk i'tidal. Ya. Membaca tasbih untuk i'tidal. Apa membaca tasbih untuk i'tidal itu maksudnya? Itu adalah tahu tasbih ya. Tasbih itu adalah kalimat pujian kepada Allah yang bunyinya subhanallah. Subhan dari ruku ya. Setelah membaca bacaan ruku 3 kali, sebelum berdiri dari ruku baca dalam hati subhanallah. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Jadi tasbih itu adalah bentuk bacaan subhanallah ya bunyinya. Itu sebagai masa ukuran tumakninah di dalam sholat. Tumakninah termasuk arkanus sholat. Kemarin sudah dibahas ya, arkanus sholat. Tumakninah termasuk arkanus sholat. Membaca tasbih subhanallah termasuk gerakan sholat. Harus tahu kamu. Jangan ABC nanti ada ABC-nya di semester. Apakah tasbih itu termasuk bagian rukun sholat yang mana? A. Membatalkan sholat. B. Rukun sholat. C. Gerakan sholat. Kamu salah jawab. Harus apa? Paham ya? Tasbih lillah tidak. Sami Allah liman, membaca doa i'tidal. Andika doa i'tidal bunyinya kayak apa ya coba? Ketika sholat. I'tidal bukan doa iftitah. Doa iftitah Allahu Akbar kabiro itu nanti bisa baca. Doa i'tidal. Berarti kamu selama ini sholat membaca doa i'tidal. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 3. Kelas 3 nggak bisa doa i'tidal, luar biasa. Kalah sama anak TPK yang masih SD. Kalah sama Andika. Paham ya? Coba gimana doa i'tidal. Sami Allah liman hamidah, berdiri setelah ruku namanya i'tidal. Nah itu bacaan ini. Iya, sami Allah liman hamidah. Sebelum sujud kan kita berdiri tuh. Itu ada doanya kan? Apa bisa? Tidak doanya. Romo, coba ulangi Andika. Untuk doanya pendek, doanya beda, ada panjang. Apa kamu? Ikuti. Kalau sunnah, Rabbana lakal hamdu bilus. Eling-eling dibaca ya. Jangan ya dibaca ya. Itu bacaan sholat. Nah, kamu ngapain berdiri? Makanya kamu sholatnya ketahuan ini banyak pikirannya kemana. Nah, terterbang sudah. Orang kalau sibuk mengikuti apa yang dibaca oleh lisan, sibuk membaca bacaan di dalam sholat itu ya, maka pikirannya
Pemana? Ya berarti kamu doa kita gak dibaca. Paham ya? Andika doa kita coba. Jangan lihat dah, ayo doa kita. Ya, makanya nanti ujian semester itu ada ujian praktek sholat. Ya, ada prakteknya. Nanti kelas 2 praktek sholat Ustaz. Paham ya? Ingat-ingat nih, ya doa kunut, azan iqamah, azan, setelah azan doa. Ya, ada bacaan doa setelah azan. Ya. Tes sama Ustaz doa roh, ya ada doa haid, praktek sholat. Kamu harus bisa, ya. Lah ini setiap hari kamu amalin, kamu nggak bisa ibadah gimana? Jadi yang untuk Ustaz apa kalian? Yang untuk Ustaz apa kalian? Kalian kan? Iya. Nah ini kan untuk diri kalian sendiri ibadah ini sehari-hari. Ya, jadi praktek, lebih ke praktek ini ya. Nah, ada toharoh, cara menghilangkan najis, itu bagaimana? Paham ya? At-tasbih fil ruku'. Selanjutnya nomor 10, membaca tasbih fil ruku' di dalam ruku'. Ya. Paham ya? Bacaan ruku' wa bicara. Berapa kali? Bukan 1 kali ya? 1 kali. 3 was sujud. Ya, dan sujud. Karena doanya sujud apa salah satunya? Loh, sujud kamu nggak pernah ini apa? Sujud mikirin apa kalau sampai lupa baca sholat? Ayo sholat apa? Hah? Yang keras? Subhana rabbiyal. Terus berapa kali? 3 kali. Duduk di antara 2 sujud. Alhamdulillah. Doanya apa? Yang ulangi yang keras. Duduk di antara 2 sujud. Bukan doa tahiyat. Duduk di antara 2 sujud. Dari tidak sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kemudian duduk, itu namanya duduk di antara 2 sujud. Bacanya apa? Wali-walidayah. Itu doa untuk orang tua. Baca terus setiap sholat dibaca. Jangan melihat sunnahnya, itu kan sunnah. Kalau kamu terus menganggap sunnah gak dibaca, akhirnya lupa. Kamu melupakan sunnah daripada sunnahan sholat, sama saja kamu gak memperhatikan sunnahnya kajian Nabi Muhammad SAW. Jangan anggap remeh sunnah, walaupun gak wajib. Paham ya? Tentu. Coba bayangin misalkan mau ke surga, karena senang nang dunia si wajib-wajib, nang surga terbatas. Bisa jadi nang surga kenikmatan si paling nikmat bisa mandeng sate Allah, nang kono kawan di haruna mandeng. Ayo para bisa merumuskan Allah. Karena di dunia kamu semua batasi tadi. Saya nggak suka sunnah, saya sukanya wajib. Gimana
Harusnya kedua mata ini, jasad ini bisa ketemu Nabi Muhammad SAW, bisa meminum air daripada telaga Kausar Nabi Muhammad langsung dari tangan mulianya beliau. Karena kita meremehkan sunnah kanjeng Nabi, kita diharam. Gimana ya? Karena sebenarnya pokoknya wajib baik. Paham ya? Kamu harus dipikirkan. Makanya tadi Rabbi fili warhamni warhamni warfa'li warzuqni warhamni warhamni warhamni. Itu maknanya dalam itu Rabbi fili. Makanya ada istilah ketika kamu walaupun setiap hari gak bisa lepas maksiat, berbuat dosa, kamu sudah berusaha untuk tidak berbuat dosa, tapi terkadang lupa, khilaf, ya salah saya, tapi kamu tetap mengerjakan sholat 5 waktu, berkat kamu baca Rabbi fili, selesai sholat dosamu hilang. Warhamni ya Allah, berilah kasih sayang kepadaku, ya, wajburni, selamatkan aku. Berkat kamu selalu mengerjakan sholat 5 waktu, Allah jaga kamu dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Makanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah keburukan, ya, mencegah kebatilan. Paham ya? Qul ja'al haqqu wa yata'al batilan, sahabat apa? Gimana ya itu? Ja'al haqqu wa sahabat batil. Kalau sudah datang kebenaran, kamu sudah diselamatkan daripada perbuatan yang batil, yang jelek, yang buruk, maksiat, ya. Berarti di dalam dirimu telah masuk apa? Hak, sesuatu yang benar. Paham ya? Kembali lagi. Waktu yadaini fit tasyahhud. Ya. Sembari mengulang. Tadi ketika kita takbir Allahu Akbar, barnya di sini, ya, meletakkan apa ini? Telapak tangan kanan. Ada 3 gerakan yang memang ini apa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama di sini, boleh meletakkan tangan di sini, tapi jangan buat mainan. Rakaat pertama di sini, rakaat kedua di sini, rakaat ketiga di sini, rakaat keempat ini. Baratnya ada 3, 1, 2, dan 2 begini ya. Nanti praktek sholat, ya. Kemudian di sini.